Yesus membawa kebaruan dalam dunia. Ia juga membawa kebaruan dalam diri orang-orang yang mengenalnya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 9 ayat 14 sampai 17. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan bertanya, "Kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama-sama mereka? Tetapi akan tiba waktunya, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru. Dan dengan demikian, terpeliharalah kedua-duanya." Demikianlah Injil Tuhan. Salam sehat saudara-saudariku, semoga Anda selalu terhindar dari segala sakit dan bahaya apapun. Ada seorang anak muda mengisahkan hidupnya. Dia mengatakan bahwa hidupnya mulai berubah sejak dia mulai mengenal Yesus. Dia mengatakan bahwa kenal Yesus pun terjadi secara tidak sengaja. Waktu itu dia diminta oleh temannya, teman kosnya, untuk mengantar dia ke pertemuan orang muda. Sebenarnya dia tidak ingin mendengar apa yang terjadi di sana. Dia hanya diminta untuk mengantar, lalu setelah diantar dia boleh pulang. Namun begitu mereka tiba di tempat yang dituju, waktu itu katanya hujan deras, dan dia terpaksa menunggu. Sambil menunggu di selasar ruang pertemuan itu, dia mendengar samar-samar pengajaran tentang Yesus kepada orang-orang muda. Nah, sejak itulah dia mulai merasa tertarik dan akhirnya ingin dibaptis menjadi seorang Katolik. Sejak itu pula ia merasakan bahwa hidupnya mulai banyak berubah. Saudara-saudariku yang terkasih, kisah anak muda ini menunjukkan bahwa pengenalan akan Yesus itu membawa kebaruan. Yesus membawa kebaruan dalam dunia. Ia juga membawa kebaruan dalam diri orang-orang yang mengenalnya. Dalam Injil kita mendengar bagaimana orang-orang Farisi tidak melihat kebaruan yang dibawa oleh Yesus. Mereka tetap ingin mengurung cara berpuasa murid-murid Yesus dengan cara berpuasa mereka yang lama. Maka Yesus membandingkan pemberitaannya dengan cara berpuasa murid-muridnya dengan perumpamaan anggur baru dengan kantong yang lama. Yesus diumpamakan sebagai anggur yang baru. Sebagai anggur baru tak dapat dimasukkan dengan kantong anggur yang tua. Itu artinya Yesus yang kita terima dalam hidup kita tidak dapat diterima kalau bukan dengan hidup yang baru. Mereka masih hidup dengan cara lama. Karena itu, tidak mungkin mereka bisa menerima Yesus dengan kebaruannya.
Jika kantong tua ini diisi dengan anggur baru, yaitu kehadiran Yesus sendiri, maka kantong tua itu akan menjadi robek disebabkan anggur yang baru itu. Sebab kantong itu akan menua. Saudara-saudariku yang terkasih, sekali lagi Yesus membawa kebaruan. Ia harus dikenal dan diterima dalam hidup yang baru pula. Bahwa pola hidup kita sebagai orang beriman tidak boleh dikurung dalam peraturan-peraturan Yahudi yang lama. Maka pola hidup kita sebagai pengikut Yesus haruslah dibentuk dalam pola hidup yang baru pula. Siapapun mulai mengenal Yesus, siapapun yang sudah mengimani Yesus, harus sampai pada hidup yang baru. Harus berubah dari cara hidup yang lama ke cara hidup yang baru. Tidak mungkin Anda mengatakan mengimani Yesus tanpa Yesus ini membawa kebaruan hidup dalam tindakan-tindakan Anda. Saudara-saudariku yang terkasih, sudahkah pengenalanmu, sudahkah imanmu akan Yesus membawa kebaruan dalam hidup? Jangan-jangan Anda menerima Yesus, beriman kepada Yesus sebagai anggur baru, tapi masih dalam cara hidup yang lama. Jika itu terjadi, maka hidup beriman kita tidak pernah berguna. Tuhan memberkati.